Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Berhati-hatilah dengan diamnya ahli makrifat, sebab diamnya seseorang yang sudah mencapai kepada tingkatan kesadaran di dalam diamnya. Ia tidak bisa disamakan dengan diamnya orang yang masih awam. Diamnya ahli makrifatullah itu terhubung langsung dengan Allah. Kelihatannya diamnya memang sama, namun berbeda pada tingkat kesadarannya saja. Orang yang awam, terkadang diamnya mereka, pikirannya melayang kemana-mana. Bentuk apapun yang hadir di dalam pikirannya, seolah-olah itu menjadi nyata bagi dirinya. Padahal hanya fata morgana, yang pada kenyataannya itu belum tentu terjadi. Diamnya seorang ahli makrifat itu berarti sampainya mereka kepada keheningan batiniahnya, batin yang hening dari segala apapun. Inilah ciri khas seseorang yang akan terhubung dengan bahasa jiwanya yang tanpa huruf dan tanpa suara. Bahasa jiwa ini terkadang memang agak sulit untuk dibahasakan dengan bahasa formal pada umumnya. Tapi bagi si penerimanya, insya Allah ia akan paham maksud dan tujuannya. Saudaraku sang sejati, makom diam adalah puncak dari segala zikir dan pikir. Makanya dalam ilmu makrifatullah, bila dalam melakukan amaliyah zikir-zikir, mereka sudah tidak berpatokan lagi dengan yang namanya hitungan. Sebab bagi ahli makrifat, kunci utamanya ada pada keheningan dan kebersihan hati si pelaku zikir itu sendiri, bukan karena banyaknya. Dan amaliyah berikutnya adalah mempraktekannya dari apa yang telah ia pelajari sebelumnya dalam kehidupan sehari-harinya. Sebabnya bahwa zat Allah berada di kedalaman rasa, sebab rasa itu rahasia. Dikatakan rahasia karena tak satupun orang yang bisa menggambarkan apa yang ia rasakan. Inilah yang dimaksud, siapa yang merasa tahulah dia. Sesungguhnya cinta itu tidak mengenal tempat, ruang dan waktu. Ketika cinta itu telah ada di belahan hati, maka kemanapun cinta itu akan terbawa. Maka tepatkanlah cinta itu pada cintanya. Para pecinta akan saling bercinta, berkasih sayang, dan mengoreskan pena kecintaannya kepada sang kekasih. Para pecinta itu berdialog di dalam diamnya, terhubung lewat rasanya. Karena sesungguhnya rasa itulah zat, dan zat Allah itu tidak bertempat. Ia tanpa ruang dan tidak berwaktu. Karena semua itu telah berada di dalam liputannya. Ala innahu bikulli syai'im muhit. Untuk itu, berdialoglah dengan para pecinta lewat diam. Di dalam diam ada dialog lewat kedalaman rasa mahabbah. Sungguh, mahabbah itulah penghubung yang berkata-kata lewat rasa. Kemanunggalan rohani merupakan keadaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum ia mengalaminya sendiri, maka ia telah mengingkarinya. Dan siapa yang menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wusul, maka ia telah menyekutukannya. Maksudnya, penyatuan rohani antara makhluk dan khalik tidak akan dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika seseorang belum mengalaminya sendiri, maka ia akan cenderung untuk mengingkarinya. Dan orang yang mengaku telah mengalaminya padahal ia belum, maka ia telah mendustai dirinya. Orang yang telah mencapai keadaan ini, tiada lagi yang ia inginkan selain perjumpaan dengan Tuhannya. Jika ia menginginkan hal lain, meskipun hal itu berupa ibadah sekalipun, di dalam makom ini
ia akan dianggap telah menyekutukannya dengan keinginannya tersebut. Dan bagi seseorang yang telah sampai kepada tahap hening ini, ia tidak akan lagi mengaku-ngaku untuk kepentingan diri pribadinya semata, sebab hal tersebut akan menurunkan derajat dirinya sendiri di sisi Tuhannya sebagai khalifah Allah. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau pernah mengatakan, kalian tidak mau mempelajari apa yang kalian tidak ketahui, maka selamanya kalian bodoh, dan kalian mencegah orang lain untuk mempelajari apa yang tidak mereka ketahui. Kalian menghadiri majelis ilmu hanya untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan duniawi kalian, bukan untuk mengobati penyakit hati kalian. Kalian tidak mendengarkan nasihat para penceramah, tetapi meneliti kesalahan mereka, kemudian menghina dan mentertawakannya. Kalian juga bermain-main di dalam majlis. Sesungguhnya kalian sedang mempertaruhkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Mulia. Segeralah bertobat dan berusahalah untuk mengambil manfaat dari apa yang kalian dengar. Sekianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.